Shalom semuanya. Well, happy anniversary for all of us. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Kalian yang membuat everything to happen, kalian yang membuat segalanya bisa terjadi dan bisa ada karena kalian semua. And thank you untuk faithfulness kalian, kesetiaan kalian, kepercayaan kalian. You never quit on Apostle Indri. Kamu gak nyerah kepada saya. Dan yang paling penting, kamu setia sama Tuhan. And God is with us, who can be against us. Ada amin? So silakan duduk. Sebelum Apostle share about penghargaan kita dan apa yang saya pelajari selama 3 malam, 1 hari dari rumah duka sampai penguburan Oma, dan dari kesaksian semua cucu dan anak-anaknya, termasuk dari kesaksian saya pribadi tentang mami saya. Pagi hari ini izinkan Apostle untuk memakai waktu ini untuk mengundang kakak adik saya bisa hadir dan naik ke panggung untuk kami dari hati yang terdalam sebagai keluarganya Oma untuk ucapkan terima kasih pada kalian semuanya. So saya undang Pak Herman, Pak Beng dengan istri mereka bisa maju ke naik ke atas. Saya bisa minta Asher siapin mikrofon bagi mereka. Kak Lani dan Dr. Henry tidak bisa hadir karena mereka kena flu berat, tapi diwakilkan dengan putranya Nico dan istrinya Dr. Connie. Sarah juga nggak bisa hadir pagi hari ini, ternyata juga kena flu berat. So kita dapat peringatan kembali, Catherine mengirim link di mana pemerintah kembali meneguhkan kalian untuk kita semua kembali pakai masker, sekalipun kita nggak suka, tapi harus pakai demi keselamatan kita, karena di rumah duka dan di tempat kuburan ternyata ada yang terpapar COVID juga. Okay? So first of all, Apostle berkata dari dalam hati saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan ucapan terima kasih dari hati saya sebagai gembala dari kalian dan pendiri gereja ini. Saya mau ucapkan kepada seluruh tim media, audio, technical team dari GGA Alam Sutra, BSD, sampai GGA media team di sini di Master Control yang tidak kelihatan kalian, tapi ada orang di sana yang operate LED kita dan mempersiapkan PowerPoint-nya saya selama ini dan mengambil foto-fotonya Oma sehingga kita bisa kembali mengingat dan dari capturing dari foto yang diambil selama 2-3 tahun ya, terakhir kita ada on site ibadah. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan juga untuk teman-teman semua baik yang online, on site, yang dalam kota, luar kota, jemaat di Bali juga yang merayakan Oma bahkan spesial datang ke penghormatan terakhir di rumah duka. Izinkan Apostle katakan dari dalam hati saya, I love you so much and I thank you so much untuk apa yang kalian telah kerahkan, juga kepada tim jemaat Ignite yang luar biasa yang membuat perjalanan ke Destin Place yang terakhir, tempat peristirahatan rumah Oma yang terakhir, tempat tidur yang terakhir sementara saja. Sebentar lagi Yesus akan datang mengangkat Oma dan bertemu dengan kita semua di surga di Yerusalem yang baru. Amin. Sehingga perjalanan kita luar biasa. Saya bangga sama tim Ignite yang membuat semua itu berhasil dengan luar biasa. Thank you so much. Saya izinkan untuk Pak Herman sebagai putra tertua dari Oma untuk bisa menyampaikan ucapan terima kasih bersama istrinya Indriani. Maju ke depannya. Untuk pertama kali, mungkin gak terakhir kali kamu berdiri di sini. Saya pakai teks ya. Agak dekat mikrofonnya. Saudara saya yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kasih dan perhatiannya selama kepergian mami saya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Terlalu banyak kenangan indah dengan mami selama 70 tahun ini. Dia selalu take care dengan saya dan keluarga saya dan adik-adik saya. Saya masih menyimpan sampai sekarang note yang ditulis sendiri sewaktu saya mempunyai anak yang pertama, Kimberly.
dia menulis sebagai berikut ya. Dari Mazmur 139 ayat 13 dan 11, Yeremia 1 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 9, Amsal 3, 1 dan 2, Amsal 9 ayat 10. Juga ditambah catatan sebagai berikut. Waktu lahir bilang ke anak itu, Jesus loves you, Mommy loves you, Papi loves you. Dan tambah lagi, Mami Papi Mami Papi mengasihimu, kita bersyukur atas rencana Allah. Ini catatan dia tulis 29 tahun lalu. Saya masih simpan di Alkitab saya. Begitu perhatiannya dia sama saya nangis waktu baca ini loh. Karena nggak lupa gitu. Karena kalau baca terus jadi kelupaan dari catatan itu. Tapi kemarin waktu saya baca Amsal, kan Amsal mulai baru kan tanggal 2 kan. Saya ketemu lagi, oh iya ya. Dari dulu saya selalu diperhatikan dengan dia. Dan kenangan kepada orang yang kita kasih membawa berkat, seperti waktu kita baca Injil setiap hari, kita selalu tahu bahwa Yesus selalu bersama kita. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa khotbah kedukaan ini tidak ada rundown-nya. Semua Tuhan persiapkan melalui jemaat GGA dan semua secara spontan. Dan saya lihat kasih Allah bekerja dalam semua jemaat Kuningan Place, jemaat GGA Bali, dan juga jemaat GGA Gading Serpong, dan juga tim Ignite. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh jemaat GGA dari keluarga Gautama. Kiranya Tuhan yang membalas semua kebaikanmu. Terima kasih ya. Beng dulu ya. Testing. Mungkin sebagian dari kalian mungkin nggak begitu banyak yang tahu. Kami ini ialah edisi terakhir dari Oma Korah. Bing anak terakhir dan saya istrinya Binar. Saya menjadi bagian dari keluarga Gautama di September 1996 dan sempat 9 bulan tinggal bersama dengan Oma dan Papi Gautama. Dan Juli 97 kami pindah ke Lipo Karawaci untuk memulai kehidupan kami yang independen as a family. Meskipun secara jarak kita agak jauh, mungkin 30 km, kalau kalian cek di handphone kalian, jaringan kalian mungkin 3G atau 4G, kita dengan Oma ada 10G. Pagi ini, mengapa saya ada di sini? Semua mulai dari hari Minggu, persis minggu lalu, jam 3.30 pagi. Dari Minggu malam, Senin malam, Selasa sore, waktu itu Mary dan Jolie info ke saya, Kak Binar, ini loh ibu mau buka ruangan B, waktu itu memang kosong ya. Tapi terus dia bilang, itu yang isi di ruang A mau isi juga. Terus saya bilang, oke, mari kita lihat ke ruang B, masih kosong. Nah, sebagai bisnis perspektif, saya bilang gini ke si Jolie, Jol, kamu ke ruang admin, bilang sama orangnya, kita mau DP segera. Jadi supaya Bing bisa transfer DP-nya ke mereka ya. Nah, kemudian Pastor Indri bilang ke Bing, hold dulu payment-nya, jangan dibayar dulu. Saya bingung, ini jadi apa enggak sih? Mau maju apa enggak? Nah kemudian gak lama Pastor Indri juga bilang, seluruh biaya di rumah duka Carolus akan dihandle oleh GGA. Saudara-saudara yang dikasihi, kalau kalian tahu berapa biaya itu satu ruang itu, tarifnya itu jauh lebih mahal dari Hotel Jumeirah atau St. Regis atau Bulgari di Bali. Sementara ruang tersebut itu ruang sederhana, gak ada dekor di-provide oleh si rumah duka Carolus tersebut. Hanya dinding dilapisi oleh keramik dan partisi. Tapi apa yang menjadi ruang Petrus, ruang B, C, dan D, yang ruang sederhana menjadi begitu indahnya. What made it happen? It is all of you that make it happen.
So from the very bottom of our heart, we would like to say thank you, and thank you. Apa yang telah kalian perbuat, izinkan Tuhan yang memberkati kalian, melipat gandakan setiap benih-benih yang kalian tabur. Tidak 30, tidak 60, ataupun tidak 600 kali lipat. But exceedingly beyond measures. Sebagai doa kami bagi kalian, kami kutip dari Efesus 3 ayat 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta waktu 5 menit. Oke, saya harus sharing ini nih. Tapi sebelumnya saya mau tahu Sifra ada di mana? Deketin mikrofon. Sifra ada di mana? Nggak kelihatan saya. Adakah Sifra hadir di sini? Angkat tangannya, lambangkan tangannya. Asya, Karis. Oh, mereka di atas. Kita kena spotlight, nggak bisa kelihatan. Okay. Kenapa saya singgung mereka bertiga itu begini? Saya mau bandingkan pada saat waktu ayah saya meninggal ya, tahun 2000. Itu terus terang, itu saya semua yang ngurus tuh, mulai dari cari lokasi, rumah duka, cari lokasi, bus, forwarder, sampai kalian semua kesana aman. Itu saya sendirian, dibantu sama anak gereja lah, karena waktu hari terakhir saya minta anak tim musik jalan duluan ke lokasi supaya di sana dulu dah, jadi kita tahu tempatnya lokasi gitu. Nah, kenapa saya bersyukur sama mereka bertiga? Karena waktu kemarin hari Minggu, itu terus terang tuh saya masih shock lah lihat mama saya yang tiap tahun laporan kesehatan tuh within the range gitu ya, Toto. Waduh. Ya kan? Jadi saya tuh masih belum bisa pikir kemana-mana gitu loh. Masih shock banget. Jadi hari itu saya masih urus rumah duka, segala macam, koran, dibantu istri saya. Ya kan? Terus malamnya kebaktian. Minggu malam itu saya bilang sama Mary, Mer, aku nih bingung soal transport nih Mer. Oh kita bisa sama Pak Kun. Oke, udah kelar. Minggu malam ya Mary kita ngomongin itu Pak Kun datang. Oke, entar kita besok ngomong sama Mas Sifra. Oke. Terus Pak Kun siapa Sifra? Oh itu youth. Oke, udah. Tapi Senin saya ke San Diego dulu ya. Saya mau lihat lokasi, saya mau cari make sure akses semua parkir, tamu-tamu semua gampang in out, nggak ganggu orang sana. Oke. Jadi kita ketemu Senin siang. Senin siang ketemu Sifra ya. Saya ketemu kamu siang ya nggak salah ya. Oke. Siang kita mau ngomongin soal transport nih, kayaknya Selasa aja ya sebelum jalan siang kita diskusi ya gitu. Tapi pas Senin malam setelah kebaktian itu kepikiran terus saya. Kenapa? Karena yang namanya youth itu ini youth sanggup ya ngurusin tamu in out gini. Pikiran saya youth tuh, aduh yang modelnya selfie masih begitu kok diskusi tugas berat tuh sanggup nggak ya gitu ya. Malamnya saya Pak Kun, kita ngomong Sifra di malam deh, sama Sifra deh di malam. Katanya Sifra menjelasin, Pak nggak usah khawatir, kita tim Ignite mau bikin kayak sistem vale gini, nanti mau mobil semua tamu di pengambil jenazah ini segala macam mau diatur. Aduh saya dengar gitu tuh lega bener. Karena biasanya waktu Aisyah meninggal itu saya. Aduh ada yang gantiin dia. Sama siapa kamu nanti? Ada sama Aisyah sama Karis. Saya butuh nomor ini nih. Semua udah disiapin gitu. Aduh saya bersyukur banget sama Tuhan ada kalian bertiga. Saya tuh, semua diatur rapi, saya bilang gitu. Saya sampai, oke, Asyil kirim saya, Pak nomor mobil keluarga, iya. Ini saya emailin ke mereka, nomormu, supirmu mana? Diam semuanya. Saya bilang, udah deh nomor dulu deh, catat dulu deh. Oke. Saya make sure, mobil jenazah nanti di mana nih. Saya mau perhatiin ini. Oke. Ya udah, kelar. Saya tuh bersyukur, kenapa? Ternyata tuh, saya bilang sama Tuhan ya, setelah selesai ini, aduh Tuhan saya berterima kasih sama mereka bertiga, sama tim Ignite ya, tim Ignite. Ya. Saya bersyukur sama kalian, dan terus terang ya, kalian ya, saya tuh bisa lihat orang kerja cari muka atau orang emang tulus bantu. You guys Ignite. Benar. Oke. Saya minta kalian seperti ini tuh diterapkan di hati kalian. Saya tahu kalian bukan bantu karena Ibu Indri. Saya bisa lihat ke orang cari muka atau orang tulus. Saya bisa lihat itu. Dan saya berdoa sama Tuhan, aduh
ini anak muda ini, kita ini udah generasi Boomer. saya minta Tuhan, you guys yang muda-muda bangkit lebih gila dari kita lah. Ya, itu saya minta sama Tuhan. Karena mami saya bilang, yuk ada apa-apa ngomong sama Tuhan dulu deh, jangan ngomong yang lain-lain gitu kan, Tuhan dulu gitu kan. Ya, so Sifra, Ashel, Karis, dan Ignite, good work nggak cukup. Proud of you. Ya, thank you so much dan semuanya, terima kasih juga ya. Niko, maju berdua. Selamat pagi, saya mewakili Dr. Henry dan Ibu Lani. Saya mau cuma ngomong banyak terima kasih, walaupun kalian mungkin secara darah bukan keluarga ya, tapi saya lihat kalian benar-benar menganggap Oma itu kayak Oma kalian sendiri. Jadi saya lihat kalian benar-benar Ya terima kasih banyak buat bantuan yang sangat tulus. Kami percaya bantuan kalian itu sangat berarti buat kami. Dan semua yang sudah kalian lakukan itu biarlah nanti Tuhan yang akan membalas. Terima kasih banyak. Thank you. Dan ada tim dari GGA yang mau doakan keluarga kami. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa, kita melepaskan doa berkat bagi seluruh keluarga besar Gautama. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang pengasih, Engkau adalah pelindung dan pilar kekuatan bagi kami. Engkau adalah pelindung dan pilar bagi keluarga, seluruh keluarga besar Gautama. Bagi Pastor Lindri, bagi Dr. Henry dan keluarga, bagi Kak Herman dan keluarga, bagi Kak Bing dan keluarga. Tuhan, Kau adalah pilar dan kekuatan bagi seluruh keluarga besar Gautama, Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kehidupan Oma Cora. Wanita yang ilahi, wanita yang sangat luar biasa. Kami berterima kasih atas kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, keberanian, dan pelajaran hidup yang beliau ajarkan kepada kami, untuk kami semua bisa meneladaninya, Tuhan. Oma sangat berarti bagi kami semua dan kami mengucap syukur kepadamu Bapa bahwa Engkau membawa Oma ke dalam kekekalan dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih walaupun Oma tidak bersama dengan kami lagi, tetapi kami tahu bahwa kami akan menjalani hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Sampai suatu saat nanti Tuhan, kami juga bisa mencapai garis finish kami dan mendapatkan mahkota kehidupan kami. Tuhan, Kau sudah mengalahkan maut dan membuka pintu surga bagi kami anak-anak-Mu. Dengan penuh keyakinan kami tahu bahwa Oma sudah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa untuk mempercayakan seluruh keluarga besar Gautama, Apostle Indri, Kak Lani dan Dr. Henry, dan keluarganya Tuhan, Kak Herman, Kak Indi dan seluruh keluarganya, Kak Bing dan Kak Bina dan seluruh keluarganya Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan yang murah hati, dan memandang kepadamu dengan iman dan harapan dalam kehidupan abadi untuk memberikan penghiburan dalam kesedihan dan masa-masa kehilangan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kau adalah penghibur dan Kau adalah pelindung. Kami berdoa buat Apostle Indri, Kak Herman, Kak Indri dan anak-anaknya, Kimberly, Daniel, Becky, Dr. Henry, Kak Lani, Debbie, Rodrik, Niko, Koni, Kak Bin dan Kak Binar, Ebi dan Eta. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau setiap jam. Mereka kehilangan mami mereka, oma mereka, dan kami tahu bahwa Engkau memeluk mami Oma Cora dan menyambutnya di surga. Tuhan, Kau tahu bahwa menghadapi kematian tidak pernah mudah.
Oleh sebab itulah mengapa Engkau mengirim utusan-Mu. Dan Kau mengirim Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka, menghibur mereka. Kami berdoa Tuhan, kuatkan jiwa anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk bangkit kepadamu pada saat the pain and the loss are too much. Lord, we pray bahwa Engkau yang mereka butuhkan Tuhan, more than ever. Lebih daripada sebelumnya mereka butuh Engkau Tuhan. Sebagai penopang mereka, sebagai pelindung mereka. Dan kami berdoa Tuhan selama masa kehilangan ini. Kami berdoa tolong mereka untuk mengingat bahwa Engkau mengenal Mami dan Oma sejak lahir. Dan bahwa Mami dan Oma Cora died in your loving arms. Lord, help them to trust in the name of Jesus yang mengalahkan dosa dan kematian. Tuhan bantu mereka dengan penghiburan bahwa suatu hari mereka akan melihat Mami dan Oma mereka lagi. Kami berdoa biar firman-Mu membawa penghiburan. Biar firman-Mu Tuhan yang menopang dan memelihara keluarga besar Gautama ini Tuhan. Lord, thank you Lord Jesus bahwa mereka akan menghidupi legacy yang ditinggalkan oleh Oma dan Mami mereka Tuhan. Kami akan melihat keluarga ini Tuhan dengan kemuliaan Tuhan yang lebih besar daripada sebelumnya. Tuhan, karena Engkau sendiri yang menjadi pengganti yang berada bersama-sama dengan mereka. Thank you Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much guys. Kalian bisa kembali lagi di kursinya sebentar. Kita akan pay the tribute to the older generation. Thank you untuk perhatian kalian semuanya. Saya kalau terlalu banyak mendetailkan saya nggak bisa ngomong nanti. Tapi Karis, Sifra, Sergio, Wesley, semua keluarga Ignite kita sangat menghibur Apostle. Mereka masih bikin kita bisa ketawa dan bisa senyum. Sekalipun saya mesti menghadapi kehilangan yang luar biasa. Thank you guys. Nanti saya mau mainin videonya si Karis ngatur lalu lintas buat kita ke San Diego Hill. Sony, kamu tahu nggak videonya mana dia di dalam ambulans? Pak Bing tentu paling tahu karena Pak Bing berdua dia di ambulans. Itu terakhir kali Pak Bing nemeni maminya di sampingnya. Biasanya Mami Cora itu minta dianterin ke bank, minta anak yang terbungsu untuk nganterin. Habis itu dia bilang antar, yuk kita makan lunch sama-sama. Apakah makan di Nes, makan burgernya Nes, makan berdua aja. Atau mereka ke Sate House di Menteng. Dan toh akhir-akhirnya Pak Bing berkata, semua makanan Mami diserahkan ke aku dan aku disuruh ngabisin. Karena dia gak suka anaknya kurus-kurus katanya. Well, there's a joy having a family. Saya rasa jantung dari kehidupan kita, keberadaan kita, and our legacy depends on keluarga kita sendiri. So saya title pertemuan hari ini untuk mengetahui kita ini di musim apa. By the word dengan judul The Departure and the New Beginning. Berangkatnya Oma dan permulaan baru bagi GGA. She play a big role in our life. On March 26, 2023, at the dawn of a new day, pada awal mulainya hari baru, jam 2 pagi, itu jam biasanya Oma buang air kecil, tidak ke kamar mandi, tempatnya di kursi pot spesial yang Ibu Ina Sitompul share sama Mami, taruh di samping kasurnya. Tapi karena kondisi fisiknya Oma sudah gak kuat, dia tidak, ternyata itu menjadi hari terakhir bagi dia. So Ibu Cora Gautama has departed dari bumi ke surga melalui Yesus Kristus jalannya Oma Cora. Kita sukanya manggil dia Oma Cora ya, walaupun dia mami saya. Seperti kata-kata emas yang keluar, yang berema di hati kita semua dari Apostle Naomi Daudi. Tadi pagi saya chatting sama dia. Our loss is Oma Cora's gain victoriously. Kehilangannya kita adalah keuntungan bagi Oma Cora. Keuntungan yang dia masuk dengan kemenangan. Karena Allah kita selalu membawa kita kepada
kemenangan. 2 Korintus 1 ayat 2. Dan syukur bagi Allah, 2 Korintus 2 ayat 14-15. Melalui kesaksian daripada cucu-cucunya Oma yang tidak pernah direkayasa sama sekali. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami, keluarga Gautama, membawa Oma Kora di jalan kemenangannya Tuhan. Berapa dari Anda tahu bahwa Tuhan menyediakan jalan kemenangan bagi kita? Problem bisa berat, tantangan bisa berat, tetapi kemenangan sudah tersedia. Makanya di Jumat Agung kita akan rayakan dengan tema Tetelestai, artinya it is finished. Karena apapun yang kita butuhkan untuk mengakhiri pertandingan iman kita di bumi sudah diselesaikan Tuhan. So kita ada kemenangan yang sudah menanti kita. Ada amin? Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan perantaran Injil Yesus Kristus, dengan perantaran Alkitab, saya bawa Alkitabnya. Mami saya yang belum pernah dibuka, kita beliin dia supaya bacanya lebih enak. Ternyata dia tetap terbiasa dengan Alkitab dia sendiri yang walaupun sudah di selotip semua, but it's her Bible. So ada Alkitab yang hurufnya besar-besar, masih brand new. And so saya bilang ini buat aku aja, karena mataku juga susah baca kecil-kecil. So I can always remember my mom. Ingat ini kita beli. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kalau Anda perhatikan tamu-tamunya Oma, kalau kalian dengar spontanitas dari cucu-cucunya Oma, Debbie dan suaminya Rod, Kimberly dan Becky, tadi malam Pak Herman sama Ibu Indriani masih Zoom sama anak-anak mereka berdua, they still cannot fathom. Masih nggak bisa pahami kok cepet banget ya Oma pergi gitu loh. Oke, dan melalui teman-teman senamnya, Anda akan ketemu satu rangkaian bunga yang pitanya panjang, tulisannya dari teman-teman senamnya Oma Kora. Bukankah luar biasa? Oma itu paling senior di tempat teman senamnya. Tapi paling agile, dia punya high agility. Okay? Dia adalah nama yang harum bagi orang percaya maupun mereka yang akan binasa, yang tidak percaya. Even the enemy comes, musuh pun bisa datang. Karena nama Oma itu harum. Bukankah luar biasa? So Oma Kora hidupnya tuh tergantung dari favorit yang dia simpan dengan dearly di hatinya dia. Yaitu janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan favoritnya Oma Kora? Doni kasih koreksi dikit ya. Koranya itu bukan pakai K. Kalau pakai K saya ngeri karena itu Korah dan Datan Abiram yang dihajar hidup-hidup dibuka mulut buminya. Korah itu bahasa Belanda C, pakai C. Mami saya itu C, itu nama Belanda. Oma Kora punya favorit yaitu janjinya Tuhan. Janji Tuhan favoritnya Oma terdiri dari, Mary juga tahu ini, Mary ingetin apostle juga. Philippians 4:13, dia bisa both bilingual. I can do all things through Christ, through Him who gives me strength. Tiap kali dia berdiri, 5 tahun terakhir ini, dari saraf kecepit yang sudah semakin parah kecepitnya, pasti teman saya Ludi berkata, saya juga ngalami yang sama. Itu kalau kecepit sakit juga karena sarafnya kecepit, plus pembuluh-pembuluh darah dan kecepit. Sehingga mami suka betisnya merah, bengkak dan nggak bisa, dan nyeri sekali. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita berdoa. Dan kalau dia berdiri atau mau berdiri, dia ngomong, I can do all things to Christ who strengthen me. Terang dia berdiri, dia ketawa. So he's a smiling grandma. Dia adalah seorang anak Tuhan, Oma, teman rekan dari ART kita di rumah yang selalu smiling. Jadi kadang-kadang kita susah menyerapi, merasakan dengan empati sakitnya kayak apa sih, Mam? Okay. So siapa sih Oma Kora itu? Oma Kora adalah omanya jemaat gereja generasi apostolik. Yes? Thank you so much. She is a strong believer with God. To her that she believe nothing is too difficult. Dia adalah anak Allah, dia adalah Oma yang seorang percaya yang luar biasa kepada Tuhan, yang dia percaya bagi Allah tidak ada yang terlalu sulit. So saya kutip ayat-ayatnya Oma. Kejadian 18 ayat 14. Kita katakan sama-sama. Supaya kalian juga yang sedang mengalami tantangan hidup,
lihat wajah Oma aja. Dan kalian akan mendapat kekuatan dan Allahnya Oma akan menolong kalian semua. 3, 4, 5. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Stop di situ aja. Dia gak hafal semuanya, tapi dia cuma nangkep apa yang dia butuhkan. Yeremia 32 ayat 27, katakan sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yeremia 32 ayat 17, kita baca bagian favoritnya Oma, kalimat yang terakhir. 3, 4, 5. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Filipi 4:13, dia hafal luar kepala, dia sharing ke Inga, dia sharing ke Mary, dia sharing ke mbak-mbaknya. Dengan Tuhan aku dapat tanggung segala hal. 3, 4, 5. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya bahwa apa yang menjadi favorit pegangannya Oma, ternyata janji Tuhan akan menjadi favorit pegangan kita semua setelah Oma tinggalkan kita. Karena dengan ayat itu kita ngingetin Tuhan dan kita ngingetin diri kita. Kita ini pengikut siapa? Sebetulnya kita milik siapa? Kita milik dari Tuhan yang berkata, apapun yang kau hadapi, bagiku tidak ada yang terlalu sulit untuk bisa menyelesaikannya dengan kemenangan yang telah kusediakan di kayu salib. Ada amin? So saya berikan a tribute to a godly mother. Ada 10 poin tentang mami saya. Dan ini berbicara kepada saya pribadi, and I pray ini menjadi karakter saya bagi ibu rohani kalian semua. Maupun yang di Bali, maupun yang menjadi mitra kerja, relasi kita semuanya yang turut diberkati dengan pelayanan kita di tempat ini. Number 1, Mrs. Cora Gotama is a mother who conceived 4 children. Siapa sih Ibu Cora Gotama? Dia adalah seorang mama yang mengkonsepsi ada pembuahan 4 anak. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Efesus 6 ayat 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So, saudara-saudara sekalian semua yang terkasih. Sampai hari ini, sampai napas terakhir, saya gak pernah dengar. Saya rasa Pak Herman, Pak Bing juga gak pernah dengar. Mami saya pernah komplain tentang maminya sendiri. Atau tentang papinya sendiri. Kami anak-anaknya perhatikan kehidupan daripada oma opa kita. Dan ada yang aneh tentang perkawinan mereka karena mereka gak sama-sama lagi hidupnya. Tapi mami itu gak pernah jelekin orang tua sama sekali. Bahkan gak pernah unek-unek curhat-curcol tuh kepada siapapun tentang orang tuanya. Dia sangat memproteksi martabat nama baik orang tuanya sendiri. And I think, dan saya percaya itu disebabkan, itu yang menyebabkan kenapa mami sampai seusia ini sakitnya itu sangat inhumane ya. Sebetulnya bahkan dokter-dokter Henry berkata di umur ini bisa nggak lumpuh itu hebat loh. Dan nggak pakai kursi roda, nggak pakai tongkat. Amazing. Kenapa dia seperti itu? Dia hormati orang tuanya. Mami saya hidup tidak dengan orang tuanya, dia hidup sendiri dengan makconya, dengan great grandmothernya. Yang memberikan pada dia nilai-nilai hidup seorang perempuan single, seorang yang bagaimana nanti kalau sampai tunangan menikah seperti apa, wejangan-wejangan itu diberikan oleh makconya, great grandmothernya. Dan saya kaget sekali, saya ketemu di buku-buku di sebelah di lemari nahkasnya mami. Kemarin saya duduk, saya banyak duduk di kamar mami. Ketemu amplop tulisan saya, mami tulis dong dari mami sekolah sampai zaman Belanda, sampai zaman Jepang. Mami ngalami apa aja.
di amplop ungu. Dan dia tulis pakai lembaran note block, masih ada tulisan Pesedap Manado. Di kalimat pertamanya saya menangis bacanya. Di situ dia ditulis, aku sekolah di SD itu sama oma. Dan dikirim ke sekolah, kalau kakak-kakakku semua sama orang tua sudah ke Jogja. Dan saya dikirim ke sekolah, di tulisannya di situ, itu tulisan oma. Namanya sekolahnya adalah at Christelijk School. Saya nggak tahu, saya rasa bukannya cabang Malang, mungkin cabang yang lainnya. Di zaman Belanda, SD Belanda, oke. As Christelijk School, berarti sekolahnya Mami, SD-nya namanya sekolah Christlikeness. So Anda mungkin tidak pernah melihat anakmu jadi bagus, jadi luar biasa. Saya juga kalau lihat anak-anak TL atau keluarga saya, cucu, cicitnya Mami, kalau tidak seperti yang Alkitab katakan, enggak apa-apa. Karena proses perubahan itu melalui badai dan goncangan. Tidak melalui duduk di ibadah hari Minggu setengah jam. So saya mulai nyerah semenjak saya diubah 6 tahun terakhir ini oleh Tuhan dengan waktunya Tuhan. Kalau kita hitung-hitung 6 tahun lamanya gak keruan. Ternyata grace-nya Tuhan butuh 6 tahun untuk menghandle saya. Dan grace-nya Tuhan kalau saya gak berubah melalui buku EHS, I don't think saya bisa mencermati siapa Mami saya sebetulnya. Dan kehidupan apa yang ditinggalkan. Saya baca dari buku yang saya nemu di Amerika, dari Chris Scheim, Women Finishing Well. And this really talk about my mom. Ini buku tidak lain adalah buku Mami saya. So, sekalipun Anda tidak sekolah di international school, tapi kalau sekolahnya ngajarin siapa Yesus, dan tujuan sekolah itu bikin anak-anaknya serupa Kristus, di situ Mami Cora tulis di suratnya tadi, di bawahnya, itu kalau guru-guru Kristennya pada ngajarin baca-baca Alkitab, baca Bible-nya itu. Mami tuh ngelihat diri Mami tuh ada di situ. Saya di antara ceritanya itu. Saya bilang, wow, she's really been serious about the Bible. Siapa sih Mami Cora? A mother whose passion is learning new recipes and cooking for her own family. Buat Mami saya keluarganya itu segala-galanya. Kita belajar ternyata nilai ini ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Ini kata-kata yang sangat dear bagi Mami Cora, bagi Oma Cora. Apapun yang sedikit sisa-sisa di rumah, dikumpulin itu buat anak-anak cucunya. Gak pernah dihabisin sendiri. Itu hati seorang mama, ada di Alkitab, ada di Mami saya. Saya percaya juga ada di ibu-ibu, mami-mami yang ada di sini hari ini. Nomor 3, siapa sih Oma Cora? She's a mother who clothes the children. Dia adalah mami yang mendandani, kasihin baju anak-anaknya. Dia perhatikan baju saya. Tentu di 1 tahun terakhir ini kalau ke gereja selalu berdua saya. Makanya saya beli mobil yang sliding door. Gimana Oma bisa bebas ngangkat kakinya dan seret betisnya. Duduk di situ. Dan dia kalau saya sambil baca Alkitab siapin khotbahnya. Dia liatin saya dari samping. Bagus bajumu. Deuteronomy 32:11, Ulangan 32:11. Ini hati Bapak kita, ini hatinya Oma. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Mami make sure bahkan lemari baju saya sampai hari Minggu dia sebelum pergi dipanggil ke rumah Bapak. Bajuku aja diatur, ditata kok sama mbak saya Nur. Dipilihin mana baju yang perlu dikeluarin, mana yang dirapihin, mana tempat lemarinya dibersihin dari debu-debu. Dia masih ngatur seusia saya.
Nomor 4, she's a mother who coaches. Dia adalah seorang ibu yang memberikan coach, pelatihan. Sesuai Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, jangan sia-siakan ajaran ibumu. Kalau kalian dengerin semua dari kesaksian Zoom, dari cucu-cucunya, maupun dari Daniel, Nico, Connie, mereka semua ngomong, Oma tuh selalu ngomong, kalau ada apa-apa, ngomongnya ke Tuhan. Berserah pada Tuhan. Sesederhana itu Bades coaching. Karena itu keahlian yang dibagikan. Saya berdoa untuk orang tua yang sedang mengalami tantangan. Mungkin anaknya belum pulang ke rumah. Mungkin anaknya sedang hidup bebas atau drug atau apapun. Don't quit, don't give up. Jangan nyerah sama dirimu. Jangan nyerah sama Tuhan. Jangan jempalitan. Just coach your children. Seperti teman saya ketemu di Instagram, Esra Manurung, dia berkata, mami saya sudah meninggal dan belum pernah lihat saya berubah, adik saya berubah, papi saya juga berubah. Dia belum pernah, tapi dia tinggalkan kata-kata yang ternyata digenapi Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya yang menerima wejangan itu. So mom and dad, berikan kata-kata wejangan ke anakmu. Karena yang bisa merubah anak kita cuma Tuhan, bukan orang tua. So kita gak bisa main blaming game, gak bisa nyala-nyalain orang tua. Begini si mami, begini si papi. Gak ada orang tua yang sempurna. Seperti saya juga gembala yang tidak sempurna sebagai manusia. Tapi toh Tuhan yang merubah kita. Kalau kita mau merendahkan diri dan mencari wajahnya. Ada amin? Saya pun produk daripada 7 tahun lutut mami saya. So 7 tahun mami saya berlutut. Untuk saya akhirnya ditangkap Tuhan, bertobat dengan kesaksian yang luar biasa. Dan itu tidak bisa terjadi kalau mami tidak pernah tutup mulut dan berlutut. Tuhan itu, mami itu kata Pak Bing di WA group family kita yang kita bikin selama di rumah duka. Dia tuh ngadunya ke Tuhan. Dan saya menangis baca itu, saya bilang surely kau pengadunya Tuhan dan pengaduhnya Tuhan. Kalau kau udah gak kuat sama Indri Gotama, kau ngadu aja ke Tuhan. Dan kau mengaduh-ngaduh ke Tuhan. So she is the informant and the complainer of God. To God. Dan ternyata buahnya ada. Jadi kita bisa doa seperti bombardir. Kira apa aja bakal capek sendiri. Dan hasilnya juga lama. Karena kalau doa dengan emosi gitu kita kepingin hasil cepat, Ternyata consistency, habit yang membuat Tuhan bekerja. Dan mengizinkan Tuhan bekerja. So she's a mother, number 5, who covers. Ya sampai usia seperti ini tadi Pak Herman bagikan. Dia seorang ibu yang menaungi. Matius 23-27. Lihat Allah kita. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu gak mau. Berapa dari kalian yang pernah mau dilindungi, dinasihati mami tapi gak mau dengar? Seperti apostle. Angkat tinggi-tinggi. Oh cuman saya. Oh kita semua. Tapi bukankah hati seorang mama akan tetap tekun setia. Aku gak bisa negor, aku gak bisa ngomelin. Aku gak bisa pukulin, sabetin. Tapi aku bisa berlutut dan berdiam di kaki Tuhan. Dan ngaduh ke Tuhan dan mengadu kasusnya ke Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja. Bahwa peperangan itu milik Tuhan. Ada amin? Nomor 6. Oma Cora or any mother adalah seorang yang consecrate, yang memisahkan anaknya buat Tuhan. She concentrate my life. Nanti ada videonya, Anda bisa nonton Oma di interview sama jemaat GGA. Kenapa kok Apostle Indri bisa dipakai Tuhan? 1 Samuel 1 ayat 9-11. Dan pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Hana artinya grace. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Imamnya koruptor. Hidup dalam kecemaran, anaknya anak Dursila semua. Hofni Pinahas. Dan dengan hati pedih, ia berdoa. Hana berdoa. Mami Cora berdoa. Kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya. Tuhan semesta alam.
Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, aku akan berikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Ini perkataan yang tepat persis yang mami saya ngomong, walaupun mungkin dia gak kuasai ayat ini. Nomor 7, a mother dalam Kristus adalah pribadi yang convert, pribadi yang mempengaruhi sampai anak-anaknya bertobat, bahkan suaminya. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunice, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Berapa dari kita hari ini bisa mengakui bahwa iman yang ada di Apostle Indri dari Oma Korah, dan iman yang ada di dalam kalian semua wariskan Oma Korah? Amin. Nomor 8, dia adalah a mother who considers. Dia sangat seorang mama yang prihatin. Kalau kepikiran buat anak-anak, bahkan Erlin juga berkata, suatu hari Oma aja mikirin Weda kok. Dan Weda saya ketemu kemarin, majalah dari Maria Magdalena Ministry, Partners Magazine, buku mitra kerja, gambar depannya Weda. Dan di tengahnya pada waktu Apostle Indri dikomisikan sebagai rasul di Bapindo. Dan artikelnya Weda yang kurus kering. Kalau sekarang gempal, sudah jadi papi. Kayak so. Dan hanya 2 magazine yang dia simpan. Kita baca di Lukas 2 ayat 18 dan 19. He speak loud to me. Dan butuh waktu saya untuk duduk di tempat tidurnya mami untuk bisa merenungkan ini. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Ayat 19, katakan sama-sama 2-3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mami Korah, kalau kalian mau tahu, kalian yang ketemu kenal di sini atau di NES sangat dangkal kalian kenalnya. Tapi kalau kalian kenal Mami Korah sesungguhnya, apapun saya ngomong, apapun khotbahnya ngomong, apapun kalau dia nggak ngerti, yang penting dia catat dulu ayatnya. Makanya dia akan ngomong, ada orang bisa terganggu atau ada orang akan dia persis berkata, ayatnya apa tadi? Ayatnya apa tadi? Makanya Pastor Nomi Dodi di YouTube-nya dia berkata, di Zoom kemarin dia berkata, saya tidak bisa bicara bahasanya Ibu Korah. Namun saya melihat wajahnya. Kalau firmannya itu mengena dia, matanya berbinar-binar. And dia selalu catat. That I know. Bahwa firman itu precious in her heart. Selalu begitu dengar, jangan lalu beberin ke orang-orang. Wah Tuhan ngomong sama aku, Tuhan ngomong. Jangan. Satu hal Tuhan ngomong, tapi orang yang dengerin kamu ngomong gitu, kemungkinan nuntut kamu untuk berubah seperti itu. Padahal perubahan butuh waktu. So supaya kalian tidak depresi, tidak tertekan dan tidak diolok-olok, just keep it to your heart. And tulis di buku jurnalmu, tanggal sekian, melalui Naomi Daudi, atau melalui tamu siapapun, atau Pak Alex Karamoy, atau melalui Apostle Indri, atau melalui Erlin yang bagikan firman, God spoke to me. Keep it to you. Izinkan firman itu bekerja. Because the word is alive and active. Kuat dan hidup. Ada amin? Supaya kita juga gak frustrasi sama diri kita. Kok Tuhan udah ngomong, kok aku gak mengalami apa-apa. No. Dan kenapa kita selalu spontan-spontan nyentuh ke kiri ke kanan? Karena kita cari penerimaan orang. Supaya orang tuh hargai kita. Orang itu percaya kita tuh bisa berubah. Don't. Yang merubah kita tuh Tuhan. Ada amin? Tiru. Murid terbaik di seluruh Alkitab kita. Dari 4 buku Injil. The best disciple. Bukan 12 murid. Maria. Kalau Maria gak simpan semua perkataan Gabriel. Sudah bisa dibatalkan. Diabortus sama musuh-musuh sekitar Maria dan Yusuf. Karena apa yang akan terjadi pada dia melanggar hukum Taurat. Gak bisa hamil tanpa pernikahan. Gak bisa hamil, tidak bisa berzina tanpa menikah. Pasti dirajam batu. Ada amin. But to keep that, itu namanya keeping a secret. Seperti dusta, tapi is a will of God that yang kamu reserve dan kamu hamil mengandung itu. That's not lying. Sama kayak Esther. Dia diam bahwa dia tuh orang Yahudi. Dia gak bohong, tapi dia diam.
Itu namanya wisdom kelas surga itu. Di ayat 48 sampai 51. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Ini ibu Maria kepada Yesus. "Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tidakkah ada ibu yang tidak prihatin tentang anaknya? Dan jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" kata Yesus. Dia nawar balik ke maminya. "Kenapa kamu cari aku?" Sepertinya nggak ada empati ke mamanya. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ayat 50, katakan sama-sama. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Tapi diomongin nggak? Jadi perdebatan mulut nggak? No, disimpan di hati mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Jadi tidak ada permusuhan antara Yesus dengan orang tua angkatnya. Betul? Sekalipun tidak mengerti. Dan sekalipun menyusahkan Maria dan Yusuf. Karena 3 hari 3 malam dicari gak ketemu. Tentu menghasilkan stres. Betul atau tidak? Katakan sama-samanya ayat 51. Dan kalimat terakhir. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi orang tua, kalaupun anak-anaknya kalian suatu hari mungkin jadi monster kayak saya. Bagi Mami Cora dan kakak saya, adik saya, papi saya, teroris itu Indri Gotama. Oke. Kalau sampai Anda terorisnya di keluargamu. Atau mungkin punya teroris-teroris cilik di situ. Apapun dia ngomong, yang mengancam, yang melawan. "Kenapa kau cari aku?" Jangan dibantah. Dengerin aja. Dan mengadu ke Tuhan. Dan nangis ke Tuhan. Supaya perkara itu diambil alih sama Tuhan. Dan anakmu di tangannya Tuhan. Nah, itu yang saya belajar dari bagaimana mami handle saya. Karena gak gampang saya. Oke, nomor 9. Seorang ibu, Mami Cora itu seperti apa sih? She's a mother who cares. Saya rasa ini jemaat GGA bisa berkata setuju. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mamiku gak bisa pernah lupa ngelahirin baby Herman Gotama, baby Lani Gotama, baby Indri, Ineke, baby Bing Gotama. Dia gak pernah lupa. Kalau lupa, gak mungkin tiap hari she's on the phone with us. Ada di telepon bersama kita. Pada waktu kakak saya Lani Gotama operasi kanker tumor otak. Mami saya gak ke Singapura nemenin. Tapi mami saya itu berlutut tiap hari sambil nangis. Ini seperti film, saya ngingat semua. Tidak ada satu anaknya dia seusia apapun yang tidak ada di dalam daftar doa. Sampai Debbie pun ngomong, aku diajarin doa sama Oma. Daftarnya panjang sampai aku ngantuk. Kitanya ngantuk, tapi Tuhan kita gak ngantuk. Dia catat siapapun yang ada di dalam daftar hati nurani seorang mama. Ada amin? So anak-anak muda semuanya belajar dari saya. Anak-anak yang memang brutal van de brutaliteit satu ini. Tapi Tuhan cari anak brutal van de brutaliteit. Justru kalau di keluarga kalian ada anak yang horor, monster. Justru Tuhan cari monsternya dulu. Kenapa? Supaya dia bisa pakai orang yang gak ada bagusnya. Supaya bagusnya Allah bisa masuk orang itu. Itu sesuai 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 27. Oke? So jangan kutuki anak yang monster-monster. Gitu-gitu darah dagingmu loh. Siapa tahu mungkin dulu kalian sembayangin pakai di bawah pohon, dikasih air hu segala macam. Mungkin itu air hu-nya manifest. Karena saya adalah produk hu. Yang membuat mami saya hu tiap hari. Oke, dia rajin sekali. Dulu saya dicantelin sini kertas kuning, tau gak tuh? Pakai peniti. Karena saya bengkak 15 tahun kan. Buat dia tuh beban berat menjaga satu anak ini. Dari 4 anak yang paling akrab secara psikologi kali, itu saya. Karena saya 15 tahun tidur di antara papi dan mami gara-gara asma saya. Lihat di Kejadian 21. Hagar luar biasa. Ayat 15 sampai 18. Setidak sempurnanya seorang ibu, tapi tidak bisa disangkal. Peduli sama anaknya. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan dia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, katanya, aduh aku gak tahan melihat anakku ini mati. Sedang ia duduk di situ, menangis dia dengan suara nyaring karena diusir sama Sarah.
Dan Allah mendengar suara anak itu. So, ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya kalau monster teroris, tenang. Suatu hari dia akan nangis. Pada waktu dia nangis, Tuhan akan mendengar. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apa yang kau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Jadi jeritan anak itu, jeritan Ismail, kedengaran sama Allahnya Abraham. Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Anak monster, anak yang tidak dimaui, anak di luar pernikahan, jangan dititipin orang, jangan dibuang, jangan ditolak karena kau malu apa kata orang. Karena is out of wedlock, please don't. Sebab itu adalah anak yang Tuhan jadikan kejadiannya. Dari jutaan sperma ada satu yang jadi. Kalaupun Anda gak menikah punya anak, Tuhan yang mau terjadi. Jangan dibuang. Gereja kita menampung dan merangkul anak-anak ini. Kesalahan orang tua tidak bisa ditanggung oleh si anak itu. Biar gereja jadi keluarganya anak itu. Dan Tuhan mengatakan pesan pada Hagar, bimbing dia. Aku mau buat dia menjadi orang yang besar. So never quit on yourself, on your children. Nobody is perfect. Tapi Tuhan akan sempurnakan kita. Ini yang saya belajar dari mami saya, sabar dengan saya. Number 10, a mother adalah seseorang yang comforts, yang memberikan kelegaan, memberikan penghiburan. Yesaya 66 ayat 13. Katakan sama-sama. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikian aku Tuhan akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Orang tuanya yang anaknya monster seperti saya akan dihibur Tuhan. Si monster pun akan dihibur Tuhan. Berapa Anda tahu bahwa si monster suatu hari akan KO? Siapa sih a mother who comfort? Because she's a shepherd. Seorang mami pasti jadi gembala. Seorang gembala itu ngapain? A one who shepherd the flock of God. Karena anak-anaknya dia adalah milik Tuhan. Mami saya berkata seperti ini. Waktu dia gak tahu dia hamil saya. Itu videonya seperti itu. Tiba-tiba dia dengar suara. Bahkan dia belum tahu dia positif. Ada suara berkata, serahkan ini anak kepadaku. Tuhan minta. So saya ini anak Nazar. Bagaimana dari keluarga pengusaha, 100% pengusaha, keluarga kita gak holy-holy, gak Bible-Bible. Keluarga kita ceptun capcay, gope, ceceng. Kita keluarga yang sibuk mau bekerja keras untuk hidup enak, you know what I mean? Anda kenal kan orang tua kita kayak gitu semua kan ya. Kepingin berikan yang terbaik pada kita semua kan, betul gak? Right? Lebih baik dia maminya gak makan daripada anak gak makan, betul apa tidak? Kita berjuang mati-matian, right? So mami saya selalu percaya sama Tuhan. Dari nyediain makanan nasi pakai garam sampai yang the best of the best menu. Yang orang tua, yang restoran Belanda bisa berikan. Mami saya sediakan bagi anak-anaknya. Kemarin saya masih dikasih daftar, dilihatin dibuka lemari es. Karena ada lemari es dapur kotor, lemari es keluarga. Untuk makanan-makanan lain yang cucu-cucunya koleksi juga di situ, obat-obat saya. Ternyata hari Jumat Pak Bing kepingin makan bakmoy. Mami kok masak bakmoy. Jadi kemarin Senin saya gak ada nafsu makan sama sekali. Sekalipun kalian kirim makanan enak-enak. Tapi begitu saya dengar kata bakmoy, aku mau makan. Kemudian hari Jumat mami saya gak ada makanan di rumah, dia masak berdua ART-nya. Dia masak kesukaan saya, tahu isi bakso tahunya Oma. Sup bakso tahu. So saya makan bakso tahunya itu. Cuman kali ini agak tawar rasanya. Mungkin si Oma udah kerasa kali. Okay. Kemudian ada dari minggu yang terakhir itu dia bikin favorit saya. Itu juga ada loh Bu, tomat isi, gevulde tomaten. Tomat isi bergedel. Buat ibu, kesukaan ibu, kata Oma. Saya bilang oke. Freezer dulu, saya mau bisa makan nikmati ini pelan-pelan selama sebulan ini, selama masa bergabung. Semua makanan anak-anaknya, yang kesukaannya anak-anaknya yang selalu dia bikin. Dan ini dibikin, resep-resep ini selalu Oma sendiri yang masak. Suster gak bisa masak, selalu Oma yang masak. Nanti kalau suster yang ngaduk-ngaduk gitu, dia begini. Coba sini tak rasain, rasanya gimana? Coba sini tak rasain. So kemarin suster saya lagi nyiapin makanan buat kita makan bersama nanti. Dia berkata, nggak ada yang nemenin aku untuk ngicipi loh.
Nangis tuh susternya. Saya bilang, wah akulah yang ngicipi. Nanti biar Pak Herman yang mungkin lebih senior, lebih cocok lidahnya. Kalau aku lidahnya lebih ke urapan tinggi. Alias asin. Janganlah kata-katamu tanpa garam kan. 1 Petrus 5 ayat 1 ini mami saya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Mami saya itu contoh gembala yang benar. Emang gembala itu gak boleh banyak ngomong, gak boleh nyaut balik. Gembala itu diam dan mendoakan. Dan suatu hari apa yang kita doakan dari hati yang sikapnya sopan, hormat pada Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi dombanya Tuhan, dombanya mengasihi gembalanya, kuasa Tuhan pasti bekerja. Anda tahu ya, saya lagi di mentor mami saya melalui pengamatan saya. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah. Kakak saya paling tua, ipar saya bahkan Binar ngomong seperti ini. Dia sharing chatnya dia ke temannya dia. Aku tuh senang sama mertuaku. Mertuaku tuh selalu mendukung aku dan tidak kepo. So saya catat itu. Mami saya itu orang yang sangat respect kepada pilihan orang. Walaupun salah, dia tuh gak akan jewer sampai telinga kita panjang gitu loh. Dia gak akan gebuk kita. Dia akan hanya dengar, ya kalau mami, kalau ditanya, ya mami bisa kasih usulan yang lain. Tapi ya gak apa-apa, kamu catat aja, kamu dengar aja. Habis itu dia lupakan seperti gak ada masalah di antara kita. So si Riri respect Indriani, si respect Binar, si respect Dr. Henry, si respect Connie dan keluarganya. Gak pernah usik-usik cari-cari nemplok-nemplok ke rumah-rumah mereka. Bahkan jarang, tetapi anak-anaknya nelpon mami. Kak Lani, kalau 5:30 saya berhasil, saya pasti tahu itu Kak Lani telepon. Kring, dan Oma gak percaya handphone. Dia percaya suara hidup ada di rumahnya. Ya, dan dia itu izinkan kring ketiga atau keempat, dia pasti sudah jawab. Kenapa? Karena dia butuh, aku dapat menanggung segala hal bersama Kristus yang nguatin aku. Dan baru jalan ke telepon. Dan teleponnya itu dari dapur jauh loh, ke ruang tamu loh. Tapi dia selalu jawab pribadi. Walaupun telinga pendengaran berkurang, selalu bisa dengar. Atau kita bantu mami dengar. Dan selalu dia ngomongnya sama kakak saya, Ibu Lani yang lagi batuk pilek saat ini. Mi titip, suruh suster belanja ini. Ya, kamu hari ini mau makan apa? Mau dibikinin apa? Sampai 94 tahun, tetap dia comfort all of us. Dengan cara, kenapa makanan itu, Anda pernah masuk rumah sakit di Singapura enggak? Enggak pernah ya, sehat semua. Alhamdulillah. Kalau saya pernah masuk ke Mount E, dan di situ dikasih langsung datang housekeepingnya, dan dia kasih saya menu. Menunya pakai iPad. Dan ada menu judulnya ini, comfort food. Pernah dengar gak? Apa itu comfort food? Bubur, sop. Nah kalau mami saya, anything anaknya suka is to comfort us. Anda tahu gak makanan itu melegakan hati kita? Susah kalau gak bisa makan untuk stres loh. Tapi kalau walaupun susah hidupnya tapi ada makanan, lega hati. Betul? Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tapi mengabdi diri. Mami saya orang tua gembala yang ngabdi diri. Anda mau tahu, seperti saya ulangi lagi, karena saya kagum. Sampai hari napas terakhir, mami itu tidak ada rekor minta uang dari anak-anaknya. Per bulan kirimin mami uang ya. Untuk mami shopping jalan-jalan. Gak pernah. Diajak ke restoran pun gak sungkan. Buang-buang uang. Sudahlah duduk aja sama mami di sini. Beli makanan. Tidak pernah sama sekali kita ribut gara-gara uang. Nggak pernah. Tetapi dia maintain uang. Dan anaknya 4 yang pinter memelihara, merawat dan sifatnya kayak mami saya itu Pak Bing. Mami saya itu kalau punya baju, kalau belum serat terakhir tidak boleh jadi lap. Bukan ke sampah loh, lap. Nanti baju yang halus-halus tipis udah menerawang dikumpulin, ditumpuk menjadi padet lamping. Apa sih lamping itu? Pegangan panci panas you know. Nah, dia bawa ke pasar boplo, kemudian disuruh jahit pakai criss cross begitu, diisi dalamnya jadi tebal.
Saya bilang, tuh tidak ada yang terbuang, semuanya berguna. Beda sekali sama Indri. Dia sukanya belanja. So dia bilang sama ART-nya, kalau Ibu Indri mau belanja apa, lapor ke saya ya. Terutama urusan dapur. Ternyata saya buka kemarin lemarinya. Ya ampun, semua kebutuhan meja makan, dapur yang saya beli di Amerika, di Australia, yang saya beli di Singapura, disimpan. Masih ada tanggal dan tahunnya. Dan harganya $. Saya bilang, wow. Nanti kalau dipakai sehari-hari, kalau udah keropos, bolong hitam, ini kira-kira bisa ditempel nggak ya? Tidak dibuang, kalau saya dibuang. Daripada ngumpulin kuman. Kan itu bukan pelit ya. Itu just being wise. Mana yang perlu, mana yang nggak necessary. That's how she keep the money. Makanya dia selalu punya uang. Bahkan selalu punya uang untuk memberi. Erwin berkata, suatu hari Oma kasih Weda, ini buat kamu makan siang. Bahkan keponakan saya, kalian udah mendengar sendiri anaknya Pak Herman. Aku cuma beli makanan 20.000 perak. Dia kasih sama saya 100.000 perak loh. Begitu teliti, dia tuh kepingin jangan sampai kekurangan. A mother selalu mengembalakan dan tidak cari keuntungan sendiri. Tapi itu suatu pengabdian. Dan ayat 4, saya percaya mami saya ngalami ini sekali ini. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. So who is my mother? She's a woman finishing well. She's a woman building a legacy of faith that lasts for generation to come. Saya percaya pesan-pesan Oma tidak akan hilang karena perkataan mami, perkataannya Tuhan. Akan diturunkan oleh Debbie, Rod, Kimberly, Becky, Daniel, Nico, Connie ke anak cucu mereka. Ada masalah apapun, datang ke Tuhan. Percaya, berserah pada Tuhan. Dan ngomong sama Tuhan. Anda mau tahu, saya baru belajar dari Chris Shine. Ternyata legacy itu bukan mengenai pelayanan di gereja loh. Legacy is a lifestyle. Apa sih yang ditinggalkan mami saya kepada cucu-cucunya? Kepada kita, kepada saya? Today saya bisa bagikan ini. Apa yang ditinggalkan? Actually her lifestyle. Tidak sama sekali dia berdoa. Kemarin Yuli yang biasa bobo sama dia berkata, jam segini biasanya Oma di kamar doa. Biasanya dia duduk karena sakit, sekarang dia pegangan kaca, dia doanya berdiri. So saya punya ART, itu tahu jadwalnya Oma kayak apa. Itu ritmenya si Oma. Semakin sakit, semakin menua, semakin aging, semakin tekun dia berdoanya. Tidak semakin kendor. Apakah itu suatu legacy? Yes. Kita baca di Ibrani 12 dari The Message Bible, very clear ayat 1-3. Do you see what this means? This is legacy. All these pioneers yang ada di Ibrani 11 who blazed the way, all these veterans cheering us on. Biarlah Mami Cora menepuk tangan untuk melihat kalian semua untuk hidup mengikuti langkah kehidupannya Oma. Dan kalian menjadi pengadu dan pengaduhnya Tuhan. Disakiti orang ngadu ke Tuhan. Ada amin? Kita akan bikin buku ratapan menjadi buku kehidupan kita. It means we would better get on with it. Ayo tetap jalan. Oma tuh kalau waktu papi saya hilang. 50% dari investmentnya di Amerika. Yang dia mau beristirahat selesaikan hidupnya di Honolulu. Tidak jadi pulang dengan depresi yang berat. Mami saya selalu berkata, kita pasti bisa buat sesuatu. Kita pasti buat sesuatu. Dia gak nangisin uang yang hilang. Dia gak ratapi. Dia berkata, ayo toh. Dia ngomong sama suaminya, ayo kita pasti bisa. Ayo In, kita mulai apa yuk In? Ayo Herman, kita mulai apa? Ini mami saya itu is a can do person. Itu loh yang bikin dia otaknya tuh cerdas. Kenapa kok saya nangis terus? Saya kehilangan orang yang pinter di rumah saya, teman kerja saya. Orang yang bisa diajak ngomong, orang yang bisa diajak dialog, orang yang caring, sekarang gak ada. That's what make me truly lose her. Karena saya suka nyelonong ke kamar dia, dari kamar mandi kita di-connect kamar tidurnya, connecting melalui kamar mandi. Saya suka ngintip kalau dia lagi doa. So just get on with it. Strip down, start running. Never quit. Ini exactly kualitas mami saya. No extra spiritual fat. Jangan kegemukan rohani. No parasitic sin. Jangan bawa dosa seperti parasit nempel ke kamu. Keep your eyes on Jesus. Tetap lihat ke Yesus. Who both began and finished this race we are in. Yang baik
memulai maupun menyelesaikan pertandingan iman kita, di mana kita ada dalam pertandingan perlombaan itu. Study how he did it. Yuk belajar dari Tuhan Yesus. Because he never lost sight of where he was headed. Yesus gak pernah hilang pandangan kemana dia mestinya pergi menuju kemana. That exhilarating finish in and with God. Itu membahasikan ke pengakhiran penyelesaian yang betul-betul exhilarating dan bersama dengan Allah. He could put up with anything along the way. Yesus bisa menghadapi segala tekanan. Mami saya bisa menghadapi segala tekanan dari papi saya, dari keluarga masing-masing, dari kondisi ekonomi, dari zaman Belanda, zaman Jepang. Mami itu, kalau Anda mau tanya belak-belakan pada saya, ada gak memori buruk tentang perkawinan papi mamimu? Gak ada. Gak ada. Karena mami saya bukan orang jago duel terhadap suaminya. Dia tahu bagaimana menghormati dan mengasihi suaminya dengan segala kekurangan dia. He could put up with anything along the way. Cross, salibnya, shame, whatever. Pada Yesus mati di kayu salib dia menjadi aib. And now he's there in the place of honor. Right alongside God. When you find yourself lagging in your faith. Nanti kalau kamu ketemukan dirimu goyang imannya. Go over that story again. Ulangi lagi cerita itu. Baca lagi. Item by item. That long litany of hostility he plowed through. Semua yang dia mesti lewati dengan membajak dan melalui segala permusuhan dari orang-orang yang membenci dia. Tapi dia tetap lewati dengan mata menuju kepada Bapaknya. That will shoot adrenaline into your soul. Itu akan menyuntik hormon adrenalin ke dalam jiwa-jiwa kita. So, don't sit around on your hands. No more dragging your feet. Makanya jangan duduk-duduk nganggur, gak ngapa-ngapain. Ayo jangan nyeret-nyeret kakimu. Clear the path for long distance runners so no one will trip and fall. Ayo bersihkan, buka jalan untuk pelari-pelari jarak jauh, maraton. Supaya tidak ada orang yang bisa tersandung atau jatuh. So no one will step in a hole and sprain an ankle. Tidak ada orang yang bisa kecemplung kakinya masuk ke lubang dan sampai keseleo pergelangan kakinya. Help each other out and run for it. Tolong satu sama lain, ya kita lari untuk itu. Merriam-Webster menjelaskan arti kata legacy itu apa sih? Saya suka sekali the message Bible, that's my mom. Dari kamus Merriam-Webster kata legacy adalah something transmitted by or received from an ancestor or predecessor or from our past. Sesuatu yang ditransmitkan, ditularkan oleh atau diterima dari nenek moyang atau dari penerus kita, angkatan nenek moyang kita sebelumnya atau dari masa lalu kita. So apa itu legacy? Legacy is a gift we pass on. Apa yang dipass on oleh Oma Cora? Faith life. Kehidupan I can do all things through Christ who strengthen me. Kehidupan yang berkata I don't quit. Tuhan pasti tolong aku. Karena dia sudah mulai dari kecil seperti itu. So finishing well artinya life live on purpose. Oma Cora hidupnya fix on purpose. Untuk Tuhan dan untuk keluarganya. Suaminya sudah mendahulunya. Komitmen 100% buat anak cucunya dan mantu-mantunya. Setiap kita dapat menyelesaikan dengan baik, tidak peduli Anda sedang di musim yang mana. Finishing well process is not age specific. Jadi kalaupun Anda usianya seperti Pak Herman akan 70 tahun, saya 66 tahun, we are not too late to start making a legacy. Tidak ada urusan sama usia. Because it's just about your life yang ditonton anak-anakmu. Oma Cora has built, sorry untuk ejaan salah. Oma Cora has built, bisa pakai T, a legacy of faith that blesses her married grandchildren and her single grandchildren. Setuju? Semuanya pesannya bisa sama. Bahkan mantunya pun bisa ngomong yang sama. The journey to finish well yang Oma lakukan ada 3 hal. Anda mau catat ini. Nomor 1, dia selalu bangun spiritual foundation. By the way, catatan Oma dari gereja pertamanya, gereja Kristen Perjanjian Baru di mana Alex Karamoy berada saat itu, tetap dasar kekristenan Oma masih disimpan. Bahkan ada diambil di gereja kita di sini.
Nomor 2, kemarin saya ketemu. Buku Kayap, Kenali Apa Yang Kau Percayai. Masih komplit dengan jawaban tulisan tangannya Oma. Saya pile up di meja kacanya Oma. Saya sun-sun, saya mau bikin library dari apa yang dia catat, dia tulis. Dan saya akan bikin casing supaya buku-buku yang sudah menguning dan rontok tidak hilang sama sekali. Fondasi yang ditanam untuk membangun kehidupan, membangun warisan, membangun legacy. Warisan apa? Warisan iman saja. Bukan uang, bukan rumah, bukan tanah. Ya ada itu bagus, toh juga akan habis, kita akan pakai. Tapi iman tidak bisa mati. Dan pada waktu kalian membangun spiritual foundation, tidak bisa tergesa-gesa. You cannot do it in a hurry. Tidak bisa terburu-buru. Makanya Oma dikasih Tuhan 94 tahun. Nomor 2. Untuk Anda bisa menyelesaikan pertandingan iman seperti Oma, mami saya dengan baik. Training for the race. Oma melatih diri untuk pertandingan hidup ini. Apapun jalurnya, kita akan pakai alat-alat. Tentu Anda semua tahu alat-alat kita day by day. Material dari EHS. Nomor 2, bikin habit. Katakan bikin habits. Artinya bikin ritme hidup kayak Oma. Sampai pembantunya bisa tahu semua jam segini dia ke WC, dia gini, dia doa, dia baca Alkitab. They know. Nomor 3, practice and perseverance. Praktek. Jangan pakai kata, oke, aku coba. Stop it. Nggak ada orang mau fitness pakai kata coba. Kalau orang mau fitness, ya udah ke gym dan langsung latihan. Praktek akan bikin kamu possible to be healthy. Praktek and perseverance. Kalau saya mau kasih tahu pada kalian, pada waktu papi saya mengalami goncangan ekonomi, simpanannya jatuh ke tangan scam, akibatnya tapi tetap menang dan tapi toh biayanya mahal sekali untuk biaya penyelesaiannya. So he didn't have the money that he has. Yang tekun, tabah, berdoa dan tetap nabung dan tetap punya ide itu mami. Wah, saya sampai ngomong, ini papi nggak ada mami nggak kuat. Kenapa keluarga Gautama bisa berdiri sampai hari ini? Because of the perseverance of Oma. Nomor 3, Oma bikin personal legacy plan. Oma membuat perencanaan warisan iman bagi anak cucunya. Anda mesti temukan itu dan ikuti tujuan Anda. So sebagai penutup, I think kita pasti akan terusi ini. My mom is a full-time housewife with children and their spouses and her grandchildren and her great-grandchildren in her own house with her house helpers and gardener and driver and with her teman senamnya and her yayasan Dorcasnya. My mom meninggalkan legacy of faith. Semua pembantu saya juga ngomong, Oma itu teliti kalau nyatet uang belanjaan itu dihitung teliti. So mom prayed the word of God. Mommy read the word of God from the book of Psalm, Proverbs, and the 4 gospel and the letter of the apostle. And mom spoke the word of God day by day. You know who owns mom? God owned mom. God's got her. Mami saya di tangan Tuhan. Dia tulis tuh ketikannya dia tuh. Mungkin kalian pernah bikin untuk merayakan ulang tahun saya apa-apa mengenai Pastor Indri. Dia simpen loh. Aku aja udah gak ingat. It takes a skill, untuk bisa melakukan ini. So, next, trusting connection with your children. Dia percaya bahwa hubungan dia dengan anak-anaknya Tuhan yang piara. Kalau sampai ada slack, ada apapun, dia percaya nanti Tuhan yang akan beresin. Mami selalu ngomong gitu. Mom cook passionately. Kalau sudah di dapur Bible study apapun akan dia tinggalkan dulu. She will cook passionately for her husband, children, friend, and she kept her porcelain. Dia simpan porcelain Belanda, panci-panci oranye dari zaman Belanda dari Holland, sendok garpu pisau semua dia simpan. Satu persatu masih pakai box, walaupun sudah kuning-kuning boxnya, tetapi dalamnya tidak kuning. Semua pots and pans, semuanya dibagi-bagi untuk anak cucunya nikmati. Kemarin malam Binar kirim ke foto, dia lagi bersihin dapur dia. Kamu tahu, mami kasih saya apa? Panci, gue baru tahu, hampir gue beli loh. Gak taunya mami kita punya, aku dibagi-bagiin. Tuh panci kira-kira 20 juta loh.
Ada apaan sih 20 juta? Oh mami kita punya. Yang sudah dikasih ke dia. Dia nggak pakai loh. Kenikmatan itu bukan buat dia. Kenikmatan harus buat anak cucunya. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. I think semua parents bisa belajar dari mami saya. This is what I observe and this is dear. Ini akan menjadi guru saya. Legacy that is built to last. Seorang orang tua akan membangun warisan. Tentu warisan kita, tongkat estafet kita bukan pentung. Tongkat estafet kita adalah faith life. Hidup iman. That is built to last. Saya berdoa ini akan menjadi gaya hidup wejangan bagi keluarganya. Oma, sampai anak cucu buyut, sampai 1000 generasi. Kesalahan cukup 4. Dari ribuan eternity, cuman kecil 4 generasi. Dosa itu diturunkan. Habis itu bang, ribuan berkatnya Tuhan. So kita mau fokus ke berkatnya atau ke kutuknya? About invest, apa sih itu? Legacy that is built to last. Ini saya kutip dari Chris Sai. Anda bisa foto ini, bagus sekali ini. About investing your life into the life of those God has placed around you. Mengenai menginvestasi hidupmu kepada hidup orang-orang yang Tuhan taruh di muka kamu, di sekeliling kamu. And about infusion of purpose. Diinfus dengan tujuan dan maksud Tuhan. To inspire generation to come. Untuk memberikan ilham bagi angkatan berikutnya. Sesudah saya. To build their own legacy. Supaya keluarga-keluarga itu, anak cucu kita bisa membangun warisan iman sendiri bagi anak cucunya. Sebagai penutup, keep running the race. Oma selalu berkata, ayo maju, ayo kamu bisa maju, ayo bangkit lagi. And know that Oma has set an example for anyone to follow. Sesuai Matius 5 ayat 16, dia adalah pendeklarasi ayat ini. Tidak banyak ngomong, tidak khotbah ya. Hidupnya berbicara keras. Saya baca dari Message Bible. Here's another way to put it. You are here to be light. Bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this. As public as a city on a hill. Bukankah kesaksian Oma di rumah duka go public? Is viral di dalam YouTube. Saya lihat satu YouTube, saya ulangi. Saya lihat ada 686 yang view, yang nonton. Bukankah luar biasa? Kak Indri punya teman dari IPB, lulusan IPB semua alumninya. Aku lagi di Belanda kalau nggak salah dia, atau lagi luar negeri. Dia bilang, aku ulang. Aku belum pernah loh nonton atau berada menghadiri ibadah penghiburan 2,5 jam. Tidak satu pun aku perpendek, bahkan ku ulang-ulang. Jadi kalau dia ngulang 3 kali, berapa jam dia nonton? 7,5 jam. Ibadah rumah duka. She's on the light on the hill. If I make you light bearers, kalau aku membuat kamu sebagai pembawa api itu, terang itu. You don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Aku taruh kamu di atas tempat lampu. Now that I put you there on a hilltop, sekarang aku udah taruh engkau di puncak gunung, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your life. By opening up to others, you will prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life. Ini Roma 12 ayat 1 dari message. So ini yang kamu lakukan, kata Rasul Paulus. Allah menolong kamu. Ambil kehidupanmu sehari-hari, kehidupan biasa-biasamu, tidurmu, makanmu, pergi ke kantormu, jalan-jalan kehidupan jalan-jalanmu, dan tempatkan itu di hadapan Allah sebagai persembahan. Embracing what God does for you, dan peluk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kamu. Itu adalah the best thing you can do for Him. Peluk apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Itulah yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam kita. Don't become so well adjusted. Roma 12 ayat 2 ini. Jangan menjadi cocok dengan kultur that you fit into without even thinking. Jangan masuk membiasakan cocok-cocokin dengan budaya yang kamu masuk tapi kamu gak mikir itu budaya dunia. Jangan menjadi sesuai dengan dunia. Peluk apa yang Allah kerjakan pada kita. So instead fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you.
and quickly respond to it. Unlike the culture around you, jangan seperti budaya sekitarmu, always dragging you down to its level of immaturity, selalu nyeret kamu ke bawah sampai ke level tidak dewasa lagi, kekanak-kanakan lagi. God brings the best out of you. Allah mau mengeluarkan yang terbagus dari dalam kamu. Develop well-formed maturity in you. So, semua jemaat GG yang terkasih dalam Tuhan, kita di usia 20 tahun, yang Tuhan taruh sama Apostle Indri adalah that we are going to get the best out of us yang Tuhan kerjakan pada kita. Kembangkan kedewasaan yang sempurna dibentuk oleh Tuhan dalam kita. Karena dalam 20 tahun ini kita adalah in the making. Supaya kita serupa Kristus. Kita nggak usah ngomong muluk-muluk 3.000, 5.000 jemaat. Let us be the light like Oma. Dan melalui kehidupan Oma, begitu banyak anak cucu lebih efektif dikhotbahin sama Oma daripada sama tantenya. Tantenya teriak-teriak, Omanya manis. Tapi Omanya melakukan, memodelkan kehidupan mengandalkan Tuhan. Bukankah kita mau keturunan kita sampai 1000 generasi mengandalkan Tuhan juga? Yes, gak pakai kekuatan lagi, right? And that is maturity. So we are going to, mohon ulang tahun 20-nya GGA slide-nya. So in the 20 years we are celebrating the years in the making to be Christ-like. Inilah tujuan ulang tahun GGA. Where our faithful God is about to do wonders. Allah kita yang Maha Kuasa akan melakukan keajaiban di dalam kehidupanmu masing-masing, keluargamu, kersel kalian, di BSD, di Bali, di Jakarta. Wonders will be coming. Tapi bagaimana caranya? 10 nilainya Oma harus menjadi nilainya kita. Amen. Kita kepala. Saya undang kita berdiri untuk menyanyikan lagu tribute to our spiritual mom. Secara langsung dan tidak langsung orang tua saya, orang tua kami menjadi ibu rohani kita, betul hari ini? Berapa dari kalian mau memiliki PowerPoint hari ini? You want it? Ya, kita akan print ya buat kalian atau kita kirim PDF-nya ya. Sambil persiapan saya bacain. Seorang anak rohani bicara mengenai mama rohaninya. Nanti suatu hari saya juga akan ngomong gini kepada Pastor Naomi Daudi. So Apostle Naomi Daudi sibuk dan sedang sakit. So Apostle Indri akan sebulan sekali ke Singapura untuk di mentor menjadi leader. Supaya kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di tahun sebelumnya tidak terulang di generasi penerusnya dari GGA. As I read through Proverbs 31, sambil saya baca Amsal 31, I am reminded of a woman who exemplifies so many of these characteristics that define a godly woman. Saya kok diingetin mengenai seorang wanita yang memodelkan, meneladani begitu banyak karakteristik yang terdapat di Amsal 31 tentang definisi wanita yang saleh. Dia adalah wanita yang mengingatkan saya tentang firman, kebenaran, janji-janji Allah. Dia selalu memiliki telinga yang mendengar dan kata-kata yang menguatkan. Bahkan dalam momen-momen, padahal dia sendiri lagi butuh dikuatkan, dia selalu kasih kekuatan pada orang. She loved the word of God. Dia cintai firman Allah. And I love the way her eyes lit up every time she gets to share all that God is showing her. Saya selalu suka melihat caranya, matanya itu terbuka gitu, berbinar-binar, terang. Tiap kali dia mendapat kesempatan membagikan apa yang Tuhan ngomong ke dia. Nanti Anda lihat videonya, Ferry juga kirim, ternyata saya juga ketemu Ferry, rekamannya lebih bagus. Mami tuh matanya terharu tapi terbuka gitu. Iya, Tuhan yang ngomong, kasih anak yang ini kepadaku, itu anaknya saya. Karena saya belum dipersiapkan, bukan anak yang direncanakan. Dan Mami lagi sibuk-sibuknya membangun ekonomi keluarga saat itu. Tidak berarti Mami gak sayang saya. I think dari semua anak itu perhatian Mami paling dirampok sama saya kali.
dibandingkan anak-anak yang lain gitu. She exemplify humility, dia memodelkan kerendahan hati. She exudes inner beauty, dia menampilkan kecantikan yang dari dalam batinnya. Anda setuju? Anda lihat fotonya Oma tahun 2005 sama foto jenazah, mirip. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sampai teman-teman kata, "Loh kok Ayune kayak gitu loh ya, boboknya tenang banget." Not to mention her outer beauty, apalagi keindahan luarnya. She love her husband well, dia mencintai suaminya dengan luar biasa. Dia mendukung dan berdiri bagi suaminya. Mami saya tuh ngomongnya gini pada papi saya waktu itu. Kamu dari pegawai sekarang kamu mau punya perusahaan sendiri. Sudah, kamu fokus ke situ. Aku doain nanti urusan keluarga anak-anak aku yang kerja. Dan mami saya itu di seluruh Menteng terkenal sebagai pembuat Vreten tart untuk orang kawin maupun orang ulang tahun. Bolu asli jadul, isinya krim, pakai buah kaleng, pakai rem. Dia bikin lapis 3, lapis 5, lapis 6. Itu tetangga-tetangganya pada beli dari dia. Dan semua uang itu dipakai buat apa? Buat kita makan. Nggak ganggu papi saya. Itu uang investment, ini uang keluarga kita. Bukankah luar biasa dia? Dia nggak ganggu, dia nggak beban, nggak parno tentang situasi yang papi saya mesti lewati. I've watched her during difficult time, how she hold fast to her faith. Saya nonton kok bagaimana selama masa sulit dia pegang teguh pada imannya. To say she takes comfort in her relationship with Jesus would be an understatement. Untuk mengatakan bahwa dia menikmati, terhibur dalam hubungannya dia dengan Tuhan terlalu menyepelekanlah. She found her very life in that relationship. Kehidupan mami adanya di hubungan dia dengan papi, dengan Tuhan Yesus dan papi saya. She loved with the love of a mother's heart. Dia mencintai kita semua dengan kasih seorang mama. Dia dengan rela mencurahkan hidupnya kepada putri-putrinya dan putra-putranya yang Allah berikan kepada mami. Dia doakan mereka dan dia rindu melihat mereka ngikutin Tuhan dengan gairah. Sebagai anak yang menonton dia dari dekat, saya sangat diberkati mengenal mami saya. Doanya tekun, dia belajar sendiri caranya mami, saya gak boleh ikut campur lah. Dan bagaimana toh buahnya luar biasa, dia curahkan hidupnya kepada putrinya. Untuk selalu dipakai Tuhan. Kenapa dia gak mau ganggu saya? Karena bilang, kamu tuh dibutuhkan banyak orang. Mami doa kamu gak sakit, kamu kuat. Dan tetap jaga tidur cukup dan makan cukup. Kalau saya kena demam, dia langsung masuk ke kamar saya. Dia sini mami pijetin, sini mami kerokin, masih tradisional. Tapi kerokan mami dari kasih itu kerokan mujarab, saudara-saudara. So, saya berdoa suatu hari you can talk the same about your mother. Kalian masing-masing bisa ngomong yang sama tentang ibumu atau tentang kakakmu yang senior-senior. And everybody butuh waktu untuk Tuhan merubah. Dari khotbah sampai berubah dari space yang perlu kita cari. Ada amin. Pagi hari ini saya udah lebih mending nangisnya, kehilangannya, kedukaannya. Karena saya tahu bahwa waktu saya silent and solitude, ternyata tangan Tuhan masuk ke hati saya. Ternyata saya punya tempat, a space di dalam hati saya. Itu mami yang duduk di situ. Sekarang mami udah pulang dipanggil oleh Bapak. Saya bilang Tuhan kalau engkau gak isi dengan engkau, aku gak kuat loh. Karena itu akan vakum. Aku akan kesepian nanti. Dan Tuhan isi hadiratnya sepanjang saya duduk di kaki Tuhan dengan dia. So kalau saya gak pengen ngomong, saya pengen diam, izinkan Tuhan infus hadiratnya kepada saya. Supaya kasih Allah menggantikan kasih mami saya. Supaya saya jadi utuh kembali jiwanya dan sehat jiwanya. Ada amin. Kita nyanyikan lagu tribute yang sungguh-sungguh membuat kita bersyukur pada Tuhan. Setelah itu kita berjaman suci dan persembahan. How can I say thanks for the things you have done for me, both Jesus and my mom. Things so undeserved, yet you gave, you to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be
thee. Mari kita katakan sama-sama. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. Oh, help me, God. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Yang para asyur untuk bisa siapkan perjamuan suci bisa langsung dibagikan. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any fame, let it go to Calvary. With His blood, He has saved my family. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live all of our life. Let it be like Alma, just to please You, Lord. And should we gain any fame, let it go to Calvary. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God
sad things. Kita ucap syukur pada Tuhan. Izinkan pecahan tubuh Yesus yang membuat keluarga Kotama bisa luar biasa seperti ini karena tubuh yang dipecahkan. Bukan karena kehebatan kita. Things so undeserved to prove your love for me, and the voices of a million angels could not express my gratitude, and all that I am and ever I hope to be, we owe it all to you, Jesus. Sambil mengangkat tubuh yang dipecahkan, Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia ambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa, kau korban anakmu sendiri. Demi Oma Korah, demi anak cucunya, cicitnya, demi suaminya, demi anak-anak rohani di gereja generasi apostolik yang dia sudah kenal sejak kami berkumpul keliling-keliling Indonesia. Sebelum ada Yayasan Maria Magdalena, Mami sudah ngikutin, bahkan ikut ibadahnya. Berkati semua mitra kerja Yayasan Maria Magdalena Tuhan, yang sudah mensupport pelayanannya, putrinya Oma Korah. Berkati semua jemaat GGA dari awal 2022 sampai sekarang. Berkati semuanya Tuhan. Kalau mereka sudah tidak ada, berkati anak cucu mereka. Dengan perlindungan-Mu, dengan keselamatan nyawa mereka oleh darah-Mu. Biar berita kabar baik Injil sampai kepada anak cucu cicit mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, darah-Mu menembus ke dalam kedalaman genogram dosa dari nenek moyang 4 generasi Tuhan. Kami hormati tubuh yang Kau pecahkan menanggung dosa kami dan membuka tirai supaya kami semua bisa masuk dan menemukan jalan yang baru dan hidup dan langsung lari ke pangkuan Bapa, mengaduh pada Bapa seperti Oma Korah. Semua yang berkata terima kasih untuk tubuh yang dipecahkan ini katakan amin. Ini tubuh Yesus, mari kita makan bersama. Kita angkat cawan ini. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Semua yang mengakui ini darah anak domba Allah Yesus Kristus yang menebus nyawa kita semua dan memeteraikan kita sebagai umat milik Allah, umat perjanjian baru, dan semua janji Allah dari Abraham, Ishak, Yakub adalah janji bagi kita semua, menjadi ayat favoritnya Oma, menjadi pegangan favorit kita. Ada amin. Semua yang percaya ini darah anak domba Allah Yesus Kristus katakan amin. Mari kita minum bersama.
Kita mengucapkan terima kasih dengan menyanyikan lagu My Tribute. Kita berkata, thank you Jesus. How can I say thanks to you Lord? And how can I say thanks? Lihat ke Yesus. For the things you have done for us in this 20th year, Lord. Things so undeserved, yet you gave to prove your love for us. And the voices of a million angels could not express our gratitude. All that we are and ever hope to be, we owe it all to Thee. And to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved us. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved all of us. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Kita bikin komitmen, just let me live my life. Let me pleasing Lord to Thee. Should I gain anything? Let it go to Calvary. With His blood, He has saved us. With His blood, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan kembali bagi-Mu. Kami berterima kasih untuk teman-teman kami yang hadir kembali di ibadah awal bulan April, peringatan baik berakhirnya masa perjuangan dari seorang ibu, Oma, dan dimulainya a new beginning dengan rekonsiliasi anak-anak Tuhan berdamai kembali. Seperti Kau katakan kepada aku, Amsal 16 ayat 7, jika jalanku berkenan dan dikenan Allah, Kau buat semua orang yang bermusuhan akan berdamai kembali. Bukan gagah kuatku, tapi kekuatan-Mu yang bekerja dalam hati kami dan hati semua umat Tuhan, keluarga GGA, yang dari awal sampai sekarang bisa kembali lagi. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberikan Mami yang luar biasa, Oma begitu cucunya yang luar biasa. Kata-kata kurang untuk bisa mengekspresikan ucapan terima kasih kami. Our gratitude to you Lord. Di
Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan juga jemaat GGA yang luar biasa kasihnya kepada Apostle Indri, kepada keluarga Apostle Indri. Tuhan berkati 1000 kali lipat berkat sesuai ulangan 10 Tuhan. Balikin ke Sifra dan keluarganya. Berkati kehidupan Sifra Tuhan. Pernikahannya, keluarganya, karirnya. Lord just bless Sifra Lord. Hujanin Sifra Tuhan. Seperti dia menghormati ibu rohaninya, berkati dia dengan panjang umur dan bahagia. Juga kepada Sergio, kepada Karis, kepada Ashel, Dana, Wesley, semua yang turun tangan. Untuk membuat prosesi dari pengantaran Oma dari rumah duka sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Berjalan dengan luar biasa. Berkati Mary, Uti, Inge, semua para reception yang menyambut tamu-tamu, para usher, keluarga GGA, kepada tim media, audio, technical, sound, video, Erwin dan Sony, Doni, Teguh, Yoel, kepada tim musik semuanya Tuhan, Pak Ferry, kepada Weda, kepada Heru, Tuhan Yesus. Kata-kata gak cukup untuk mengatakan thank you untuk Henry Tumbel yang pantang menyerah, terus memberi diri untuk melayani pada Weda, Erlin, Natalie, Irene Ong, Lord Jesus, everybody yang memberi diri dari awal sampai akhir. Berkati mereka. Aku terbatas, tapi kau tidak ada batasnya. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan hari ini kita akan memberikan ucapan terima kasih dan ketaatan kita bahwa kita cinta Tuhan, gak cinta uang. Kita bawa perpuluhan milik Tuhan itu, kita bayar kembali. Dan kita juga memberikan dari 90%-nya persembahan dengan sukarela. Karena dia yang memberikan benih, dia pasti memultiplikasikannya. Dan membuat Anda yang menabur dengan hati rela, sukacita, tanpa terpaksa, tanpa ketakutan akan kekurangan. Karena Bapak kita yang menyediakan benih untuk ditabur. Dia juga menyediakan roti untuk dimakan di rumah. Dan dia juga membentuk karakter kita sesuai kebenaran. Terjadilah Tuhan sesuai firman-Mu di tempat ini maupun di Bali, di semua teman-teman yang di rumah karena sakit tidak berhalangan datang. Baik di Tanjung Pinang maupun di rumah, di Bogor, di Tangerang. Lord Jesus, aku berdoa baik yang di Singapura, let them be blessed. Dengan surga kebuka, tingkap-tingkap surga terbuka lebar, Allah bebas memberkati kita sampai tidak ada tempat untuk menampungnya. Kalau kita hormati Tuhan supaya Tuhan tidak dirampok oleh kita sehingga dia gak bisa berkati kita karena kita ngerampok Tuhan. Mari kita buka hati kita, hati percaya. Oma Kora aja dipiara kok sampai usia 94 sampai hari terakhirnya. Pasti Tuhan piara kalian. Hardik Tuhan belalang pelahap dari mencuri kekayaan yang kau percayakan pada kita. Dan untuk membuat kita jadi pengurus harta Tuhan yang dapat dipercayai. Di dalam nama Yesus kita berikan hormat, pujian. Dan juga kita akan bangun rumah tempat jiwa-jiwa dilayani supaya sehat emosi. Di tanah milik Pak Minto kita bangun fasilitasnya. Biar setiap taburan yang ditabur akan membuat rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Dan penyediaan benih dilipat gandakan Tuhan. Aku declare tidak ada kekurangan satupun. Ekonomi, damai sejahtera, sukacita di dalam setiap rumah tangga yang menabur yang hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus semua yang sepakat katakan amin. Silahkan kita persiapkan persembahan kita, duduk kembali. Oke. Angkat kedua tangan kalian, saya akan berikan berkat Tuhan yang Oma catat juga di bukunya. And thank you Henry menyanyikan lagu favoritnya Oma. And Oma kalau nulis lagu pujian, Sirinawati bilang, Oma itu kalau habis kelar pujian, kelar kebaktian, aku dipanggil, aku dikasih daftar lagunya tadi, aku mau bisa nyanyi. Jadi kalau Anda melihat buku Oma, Anda akan lihat kata-kata pujian, tapi dia tulis note-nya. C itu 1, G itu 5, A itu 6. Jadi dia bisa nyanyi, dia ikutin nadanya sendiri. Dan nanti dia nemu sendiri. Oke? So Anda yang jangan bilang gak bisa nyanyi. Tulis nadanya. Nanti kalau hebat kalau bisa bikin not balok. Buka kedua tangan kalian dengan hati yang percaya. Terima berkatnya Allah Abraham, Ishak, Yakub. Nanti
Mati kita nyanyi terima kasih Tuhan ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini. Katakan amin 3 kali. Tuhan berkati. And let's celebrate the goodness of God. Ulang tahun 20 tahun GGA. Kita semua dalam perjalanan diubah serupa gambar rupa Kristus. Amin.